Ni hao teman-teman semuanya, nama aku sama Diana Hanifa, itu nomor aku dan itu muka aku. Jadi di sini aku akan menjelaskan filsafat China sesingkat-singkatnya sebagai tugas pengantar filsafat aku. Jadi di sini kita punya alur petualangan nih. Yang pertama tentang filsafat Cina, yang kedua masa sebelum Konfusius, yang ketiga Konfusianisme, dan yang keempat Taoisme. Tentang filsafat Cina, karena China itu negeri daratan alias kontinental, hidup awal masyarakatnya banyak bergantung pada pertanian. Dari sinilah muncul pemikiran tentang akar atau pertanian dan cabang atau perdagangan. Di masyarakat urutan kelasnya gini nih, sarjana, petani, pengrajin, baru pedagang. Jadi gak heran kalau pertanian dianggap paling bernilai. Pemikiran para filsuf Cina banyak dipengaruhi cara hidup para petani, terutama ide jalan tengah dan keseimbangan yang jangan berlebihan, jaga harmoni juga. Konsep ini jadi dasar dua aliran besar yaitu Konfusianisme dan Taoisme. Nah, filsafat Cina juga banyak memakai intuisi sebagai metode berpikir, bukan cuma logika kaku. Nah, secara umum filsafat Cina punya ciri khas kayak gini nih. 1. Humanis dan kemanusiaan. 2. Dia gak terlalu mikir soal hal-hal supranatural. 3. Terbuka dan toleran sama pandangan lain. Yang keempat, cenderung demokratis dan praktis. Dan yang kelima, menghargai pengetahuan, orang tua, dan kehormatan. Nah, buat orang Cina zaman dulu, filsafat itu hampir kayak agama, yaitu sesuatu yang bisa bikin jiwa tenang dan membantu manusia buat memahami makna di balik dunia ini. Tapi bedanya, tujuan filsafat bukan cuma nambah pengetahuan faktual, melainkan untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran manusia biar lebih tinggi dari sekedar urusan moral biasa. Nah, di masa kuno, dunia pemikiran Cina ini ramai banget sampai disebut zaman 100 mazhab karena saking banyaknya alirannya. Para sejarawan ini kemudian ngelompokinya jadi beberapa mazhab utama. Nah, misalnya mazhab Yin dan Yang, yaitu yang fokus pada keseimbangan alam. Mazhab Zhu atau cendekiawan atau Konfusianisme tentang moral dan etika sosial, dan mazhab-mazhab yang lainnya. Menariknya nih, tiap mazhab ini lahir dari latar sosial yang berbeda, dan ada yang dari kaum cendekiawan, ksatria, pertapa, bahkan petani dan tukang debat tuh kayak yang di kelas-kelas kita. Lanjut nih, kita ke masa sebelum Konfusius. Nah, sebelum zaman Konfusius, Cina itu masih kental banget sama mitos dan kepercayaan religius. Orang dulu percaya dunia ini diatur oleh 3 penguasa, langit, bumi, dan manusia. Semuanya saling nyambung kayak satu kesatuan alam gitu. Nah, di masa dinasti Shang atau sekitar 1500 sebelum Masehi, masyarakat udah berbudaya tinggi tapi masih dominan agama dan pemujaan leluhur. Mereka percaya ada Tuhan tertinggi bernama Shangti dan roh leluhur yang jadi perantara antara manusia dan dunia arwah. Lalu datang dinasti Zhou yang ngenalin konsep Tian atau langit atau Tuhan. Dari sini mulai muncul pemikiran lebih rasional tentang kekuasaan dan moral. Tokoh pentingnya adalah Pangeran Zhou yang mengajarkan bahwa 1. Pemerintah itu harus ada buat rakyat, bukan sebaliknya. 2. Kekuasaan itu amanat dari Tuhan, bukan cuma dikasih ke orang yang pantas. Dan yang ketiga, yang paling penting itu adalah hormat sama orang tua dan keluarga. Itu yang paling utama. Pemikiran Pangeran Zhou ini juga nanti jadi cikal bakal ajaran Konfusius. Nah, waktu dinasti Zhou ini lagi keos-keosnya, muncullah si Konghucu atau Konfusius ini nih yang pengen ngebedarin moral dan tatanan hidup orang Cina. Dia ngajarin lewat pendidikan, teladan, dan nilai kemanusiaan, bukan lewat kekerasan. Fokus utama ajarannya ini adalah gimana caranya manusia jadi manusia yang bermoral, adil, kelakuannya juga baik. Ada beberapa poin penting dari ajaran Konfusius, yaitu ada Zhen, yaitu rasa kemanusiaan, empati, dan kasih sayang terhadap sesama. Yi, yaitu berbuat baik. Tao atau jalan hidup yang ngatur cara seseorang dan pemerintah bersikap. Lalu ada Chengmei, semua orang harus ngelakuin peran sesuai posisinya. Ayah ya harus kelakuan kayak ayah, bukan kayak ibu. Terus ibu juga kelakuannya harus kayak ibu. Nah, terus pemimpin juga kelakuannya juga kayak pemimpin dong, jangan korupsi mulu. Nah, terus ada Li, yaitu sopan santun, etiket, dan tata krama lahir batin. Lalu ada Chunju, yaitu manusia ideal yang berkarakter luhur, bijak, dan pantas jadi panutan. Lalu ada Qi, kebijaksanaan, dasar dari semua nilai baik tadi. Lalu ada Hao, yaitu bakti sama orang tua dan keluarga, baru ke orang lain. Konfusius ini juga ngajarin pentingnya berpikir kritis dan gak asal percaya sama pendapat orang. Semua orang punya hak buat belajar dan jadi bijak, gak peduli asal usulnya. Walau dia gak terlalu ngomongin agama, Konfusius percaya ajarannya datang dari Tuhan atau Tien, buat nuntun manusia menuju kesempurnaan hidup. Nah, yang kedua ada Mencius. Mencius ini adalah penerus ajaran Konfusius. Dia juga percaya banget kalau manusia itu pada dasarnya baik.
Katanya tiap orang udah punya benih kebaikan dalam diri, yaitu Zhen atau kemanusiaan, Yi kebenaran, Li sopan santun, dan Qi atau kebijaksanaan. Kalau manusia jadi jahat, itu bukan karena lahirnya udah jahat, tapi karena lingkungan dan pendidikannya yang buruk. Nah makanya Mencius nyaranin supaya pendidikan diperbaiki dan disesuaikan sama bakat serta kodrat manusia. Dalam hal pemerintahan, dia bilang raja harus mikir rakyat duluan. Karena kalau rakyat bahagia, negara juga kuat. Dia bahkan ngusulin sistem bagi tanah yang adil biar semua orang bisa hidup layak, yang dikenal sebagai sistem lahan sumur. Mencius juga tegas banget soal hak rakyat. Menurut dia yang paling penting itu rakyat, baru deh dewa pelindung, dan yang paling bawah baru penguasa. Nah intinya Mencius ini bener ya guys ya. Dia nempatin penguasa itu di paling bawah. Nah singkatnya Mencius itu filsuf yang percaya manusia lahir baik, cinta keadilan sosial, dan berpihak kepada rakyat kecil. Selanjutnya ada Taoisme. Taoisme berasal dari kata Tao yang berarti jalan. Menurut Konfusius, Tao adalah cara hidup yang berisi aturan moral dan tata pemerintahan. Menurut aliran Taoisme, Tao bukan hanya jalan hidup, tapi juga kekuatan alam semesta yang mengatur segala hal di dunia termasuk hal-hal yang berlawanan. Taoisme muncul ketika kerajaan Zhou mulai runtuh dan rakyat menderita. Banyak orang terpelajar yang kecewa lalu menyepi dan membentuk ajaran baru yang disebut Taoisme atau Tao Te Ching. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain Yang Tzu, Lao Tzu, Chuangzi, dan Lieh Tse. Yang pertama ada Yang Tzu sekitar 440 sebelum Masehi sampai 260 sebelum Masehi. Yang Tzu adalah pendiri awal Taoisme. Ajarannya menekankan kesederhanaan hidup, egoisme, dan hedonisme. Ia mengajarkan agar manusia tidak terlalu mengejar kesenangan duniawi dan hidup sesuai dengan alam. Menurutnya, setiap orang hidup untuk dirinya sendiri. Bahkan ia mengatakan bahwa seseorang tidak perlu berkorban sedikit pun demi kepentingan orang banyak. Ia juga menolak kehidupan yang penuh pesta pora dan menekankan pentingnya menjaga kehidupan sesuai bakat dan sifat alamiah. Yang kedua ada Lao Tzu yang hidup kurang lebih 575 sampai 485 sebelum Masehi. Lao Tzu ini tokoh paling terkenal Taoisme dan penulis Tao Te Ching, kitab yang menjadi dasar ajaran Taoisme ya. Ajarannya berpusat pada 3 hal utama yaitu Tao, Te, dan Wu Wei. Tao itu jalan Tuhan, yaitu sumber dari segala yang ada. Semua makhluk hidup dari Tao dan akan kembali kepadanya. Lao Tzu mengajarkan agar manusia tidak hidup berlebihan dan menjaga keseimbangan, karena segalanya akan berubah dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain. Lalu ada Te, yang berarti kebajikan atau kekuatan moral. Orang yang memiliki Te memancarkan wibawa dan kebahagiaan sejati. Lalu yang terakhir ada Wu Wei, yang berarti tidak berbuat apa-apa. Tapi maksudnya bukan lo gak ngapa-ngapain, artinya hidup dan bertindak selaras dengan alam, tidak memaksakan kehendak, dan bersikap alami agar hasilnya itu maksimal. Lao Tzu itu nganggep kalau kelembutan dan kerendahan hati kayak air, bayi, atau perempuan sebagai bentuk kebajikan tertinggi. Nah kesimpulannya, Taoisme ini ngajarin hidup sederhana, selaras dengan alam, gak berlebihan, dan ngejaga keseimbangan batin. Tujuannya ini biar manusia mencapai ketenangan dan kebahagiaan sejati lewat keselarasan dengan Tao, sumber segala kehidupan. Oke, jadi itu tadi presentasi dari aku. Di sini aku akan melampirkan daftar pustaka aku, yaitu Filsafat Cina Sebuah Pengantar dari Prof. Lasio dan Kak Budi Sutrisna. Jadi ini bukunya ya guys ya. Tadi aku presentasi lewat sini. Itu saja dari aku. Dipuji kalau ada kesalahan. Terima kasih. Hamsahamnida. Bye bye.